Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Agustina, guru Bahasa Indonesia di Mandua Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang. Berikut ini adalah video pembelajaran PPL kedua saya dengan materi menganalisis unsur pembangun puisi pada siswa kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, senang sekali ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi belajar di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Aufa, silahkan pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita belajar apa ini kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Aufa. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Akan mempresentasi dulu. Aufa Muhammad Hadir. hadir. Ade Farhan Hadir. Dian Sumarni hadir. Dika Hadir. hadir. Aika Hadir. Ahmad Hadir. Hamdan Lingga Hadir. Rijal Listia Is Bulan Hamdan Hadir. Salsa Sepia Salma Jazmi Hadir. Silvi hadir. Wildan Hadir. hadir. Radi Hadir. hadir semuanya ya. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya pada hari ini ya. Anak-anak, sudah sarapan belum? Sudah. Iya, tapi udah sarapan tapi kok masih kurang semangat sih? Nah, sepertinya ini Hamdan dari tadi masih murung ya kurang semangat. Ya, baik anak-anak, untuk membangkitkan semangat supaya belajar kita hari ini semangat dan kalian bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik, silahkan kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kalian berdiri semuanya. Nah, kita ice breaking dulu. Ikuti gerakan di sini ya. Nah, ice breaking dulu.
pembelajaran pada minggu yang lalu. Nah, Ibu bahas apa pembelajaran minggu yang lalu? Masih ingat? Ya, silakan. Membaca dan mendemonstrasikan puisi. Membacakan puisi dan mendemonstrasikan puisi. Ya, pada minggu lalu kita sudah praktik membaca puisi. Ya, kalian seorang-seorang ke depan untuk membacakan puisi. Masih ingat apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi di depan kelas atau di depan umum? Siapa yang mau menjawab? Ya, apa? Vokal atau artikulasi, yang kedua ekspresi. Iya, jadi yang harus diperhatikan pertama adalah vokal atau artikulasi. Ya, betul sekali Alfa, terima kasih ya. Jadi benar hal yang harus diperhatikan ketika baca puisi itu adalah vokal, artikulasi harus jelas. Jadi pengucapan a, i, u, e, o harus jelas dalam baca puisi. Vokal atau artikulasi. Yang kedua, selain harus memperhatikan artikulasi, memperhatikan apa lagi dalam baca puisi? Ya, Sepia, memperhatikan apa? Intonasi, betul sekali. Intonasi itu apa? Intonasi. Apa intonasi? Intonasi itu menentukan keras lemahnya suatu kata. Iya, menentukan keras lemah atau tinggi rendahnya kata atau suara. Betul sekali ya, Lingga pintar sekali ya. Tadi ada memperhatikan artikulasi, intonasi. Siapa lagi yang masih ingat? Apa lagi? Selain itu apa lagi yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi? Ya, apa? Ekspresi. Ekspresi. Betul, ekspresi itu apa? Ekspresi wajah atau mimik. Bukan ekspresi. Ketika baca puisi kita harus memperhatikan ekspresi. Jadi kita harus memahami puisi. Kalau puisinya suasana apa? Temanya sedih, suasananya sedih, berarti raut wajah juga harus sedih. Ekspresinya kalau puisinya senang, gembira, kita juga ekspresi wajah kita harus bergembira. Ekspresi. Lalu apa lagi? Ada yang masih ingat? Apa lagi? Ya, ada yang apa? Gestur tubuh. Iya, gestur. Terus apa lagi? Ya, gestur tubuh itu berhubungan dengan apa gestur itu? Iya, betul sekali, gerak badan. Jadi kita baca puisi kan tidak mungkin seperti patung diam, tapi ada gestur tubuh, gerakan tangan, terus badan, kaki boleh sambil jalan, sambil maju, sambil gestur tubuh berhubungan dengan gerak badan kita. Jadi tidak mungkin baca puisi kita diam seperti patung. Itu betul sekali. Terima kasih. Ini masih ingat ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendemonstrasikan atau membacakan puisi. Betul ya, masih pintar. Tepuk tangan ya sekali lagi ya. Masih mengingat pelajaran minggu lalu. Namun setelah kemarin kita praktik, kalian praktik, Ibu melihat masih ada siswa yang ternyata belum memenuhi standar nilainya. Masih ada yang kurang dalam membacakan puisi. Nah, Ibu lihat nih nilai kok ada yang kurang bagus nih hasilnya. Kira-kira apa kendala atau kesulitan apa yang kamu alami pada saat itu ketika praktik ke depan membaca puisi sehingga kurang maksimal? Kesulitan apa? Kendala apa yang kalian rasakan? Iya, apa? Kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Jadi masalahnya adalah kurang percaya diri. Malu. Ya, apa kalian malu? Grogi. Ya, apa? Grogi tadi malu. Wildan merasa malu ya. Terus ini grogi. Ya, grogi. Dari grogi itu jadi penampilan baca puisinya kurang maksimal. Selain malu, grogi apa lagi kesulitan atau kendalanya? Saya pikir apa? Menentukan nada puisi sama kurang paham. Sulit menentukan nada puisi atau berarti di sini mungkin kalian kurang memahami puisi itu, kurang memahami puisi sehingga kalian kurang maksimal dalam membacakan puisinya. Itu kendala, mungkin hambatan-hambatan yang kalian temukan dalam membaca puisi. Nah, berikutnya kira-kira apa solusinya? Saran, kalau kalian kemarin kan merasa kesulitan, malu, grogi, tidak percaya diri, tidak memahami puisi, kira-kira solusinya harus bagaimana? Harus bagaimana supaya kalian nanti tampil maksimal dalam membaca
Harus sering berlatih, Bu. Iya betul sekali, harus sering berlatih dalam membacakan puisi. Selain harus sering berlatih, apalagi Memahami suasana. harus memahami suasana dari puisi tersebut. Ya, memahami suasana. Lalu apa lagi? Selain memahami suasana, harus sering latihan, apalagi solusinya? Harus? Iya, kalian itu harus memahami makna dari puisi tersebut. Ya. Nah itu, jadi ketika kalian sudah memahami mengetahui kendala dan memahami solusinya, nanti mudah-mudahan di kemudian nanti kalian bisa membacakan puisi dengan maksimal dengan yang lebih baik lagi. Ya. Baik anak-anak, nah di sini ibu ada sebuah motivasi ya. Nah, ada motivasi di sini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Artinya adalah kalian jangan berhenti belajar. Jadi kalian kalau berhenti belajar hanya kalian menjadi pemilik masa lalu. Tapi kalau kalian terus-menerus belajar akan menjadi pemilik penguasa masa depan. Belajar itu tidak ada batasannya dari lahir sampai akhir hayat. Nah ini salah satu motivasi dari Mario Teguh. Mario Teguh itu adalah seorang motivator Indonesia. Nah mudah-mudahan dengan motivasi ini bisa membangkitkan motivasi belajar kalian. Ya. Anak-anak, kira-kira apa sih manfaat dari belajar puisi ini? Manfaatnya untuk apa? Manfaat puisi adalah yang pertama tentu apa? Untuk meningkatkan kreativitas kalian. Lalu untuk apalagi mencurahkan isi hati atau perasaan kalian. Bagaimana kalian bisa mengungkapkan apa yang kamu rasa dalam bentuk tulisan. Dan yang berikutnya adalah manfaat belajar puisi adalah bisa menjadikan tambahan penghasilan. Maksud tambahan penghasilan di sini, jika kalian suka menulis puisi dan puisinya dikirimkan atau diterbitkan di media online, itu kan bisa menghasilkan uang ya, tambahan penghasilan. Nih kamu senang menulis puisi, lalu kamu membuat antologi puisi, dibukukan puisinya, dicetak, dipublikasikan, itu kan bisa menghasilkan uang. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian, salah satu dari kalian atau kalian semua bisa menjadi seorang penyair. Karena di sini kalian bisa menjadi penulis puisi yang handal, yang dikenal di masyarakat. Ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, menganalisis unsur pembangun puisi. Menganalisis unsur pembangun. Nah, unsur pembangun puisi ini ya mencakup di sini ada unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur batin maksudnya begini. Unsur fisik kita akan belajar menganalisis unsur pembangun puisi, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi, berarti puisi itu misalnya, coba kita contohkannya di sini. Kita akan menganalisis misalnya puisi
Nih, coba dilihat di sini. Nah, ada puisi misalnya gadis peminta-minta. Nah, kita akan menganalisis unsur pembangun puisi meliputi unsur fisik dan unsur batin. Nah, di sini unsur fisik, yang namanya fisik, tahu kalian fisik? Dianalogikan, diumpamakan unsur fisik puisi di sini kan fisik di sini lihat fisik puisi. Tampak terlihat sama seperti manusia. Fisik ibu tampak. Fisik manusia juga ada unsur fisik dan unsur batin. Ya, manusia juga punya fisik, punya batin atau jasmani dan rohani. Nah, jasmani di sini sama dengan fisik. Nih ibu, fisik ibu. Bagaimana ibu? Oh, berapa tinggi badannya? Bagaimana tangannya, kulitnya, hidungnya itu terlihat secara kasat mata. Nampak secara kasat mata itu bentuk fisik. Kalau batin terlihat tidak batin manusia? Tidak terlihat. Contohnya ada hati, perasaan. Itu tidak terlihat. Sama juga dengan puisi. Coba lihat kalian. Puisi di sini unsur fisiknya terlihat. Oh, ini puisinya bentuknya gadis peminta-minta, bentuknya terdiri dari beberapa bait. Ada pilihan katanya. Yang terlihat di sini apa? Ada rimanya, ada gaya bahasa, itu fisik, nampak terlihat dari puisi ini. Berbeda dengan batin. Kalau unsur batin puisi tidak terlihat, ada tapi tidak terlihat. Contohnya misalnya tema, betul. Terus apa lagi? Perasaan. Atau ada juga amanah. Nah, di sini. Tuh ya. Nah, ini contoh dari unsur analogi unsur fisik dan batin puisi misalnya diumpamakan seperti tubuh manusia. Misalnya ada fisik, ada jasmani dan rohani atau batin di sini ya, dianalogikannya seperti itu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah ini tujuannya. Nah, ini ya, kita akan menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Yang kedua adalah menganalisis unsur pembangun puisi. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 mengidentifikasi, menganalisis, dan nanti di akhir kalian harus mempresentasikan secara kelompok hasil analisisnya. Nah, silahkan sekarang ibu akan membentuk kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Ibu akan membentuk secara heterogen. Jadi tekniknya, silahkan kalian akan mengambil undian di sini. Ibu sudah mengisi di sini ada 4 nama penyair, ada Hairil Anwar, ada Taufik Ismail, ada W.S. Rendra, dan Toto Sudarto Bahtiar. Kalian nanti ambil ininya, undiannya, lalu kalian lihat dan kalian samakan kelompoknya dengan yang lain, lalu nanti duduk berkelompok ini. Ya, silakan ambil satu sama. Ya. Langsung dibuka ya. Dilihat kalian dapat tokoh penyair, siapa penyairnya? Iya, silakan. Iya. Ya, silakan dibuka. Nah, kalian dapat nama siapa penyairnya? Siapa? Yang Hairil Anwar, silakan berdiri bergabung membentuk kelompok Hairil Anwar. Yang Taufik Ismail siapa? Taufik Ismail.
Sini, cepetan. Kelompok sini cepetan. Sini, tengah. Oh, empat kelompok, cepetan. Empat kelompok. Mejanya ke sini. Ya, udah ini kelompok apa? Kelompok Sudarto, ya kan? Iya, nah sekarang sudah berkelompok, ya. Sudah? Ya, sudah. Ya ini duduknya yang rapi ya, kalau yang rapi duduknya. Ya, semuanya sudah dengan kelompok masing-masing ya. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok Khairil Anwar, WS Rendra, Sapardi Djoko Damono, dan kelompok dari Taufik Ismail. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian link untuk belajar, sumber belajar. Ibu sudah menugaskan kalian untuk mempelajari beberapa materi pada sumber belajar yang dimana di e-learning. Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca materi mengenai tesis puisi di e-learning ya. Sudah dilihat? Sudah. Terus Ibu juga sudah menugaskan kalian untuk menonton video ini ya, video baca analisis puisi di YouTube Man 2 Ciamis. Ya, sudah ditonton belum? Bagaimana penjelasannya? Paham tidak? Ya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk mempelajari beberapa materi di sumber-sumber belajar. Selain itu juga Ibu sudah menugaskan kalian untuk mempelajari di rumah di buku online ya, buku online bahasa Indonesia juga di belajar sumber-sumber belajar lain yang lain. Jadi kalian sudah mengetahui atau minimal paham tentang materi menganalisis puisi. Ya, bagus ya. Terima kasih bagi yang sudah mempelajari atau menonton video pembelajaran di rumah ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan puisi ya di sini. Nah, yang ini boleh balik badan ya. Nah, tadi katanya sudah belajar di rumah, berarti sudah tahu apa yang harus dianalisis dalam puisi ini. Silakan di situ. Kau perlu seluruh saya panas suci dengan yang berasi Tuhanku aku bilang Tuhanku aku memberani dengan kasih Tuhanku, begitu aku mengetik,
sama berpanjang. Nah, bagaimana puisinya? Nah, puisinya sudah dilihat ya tadi puisinya. Ada puisi doa karya Khairil Anwar. Untuk lebih jelasnya, kalau tadi dalam bentuk video, itu ada video teksnya ya. Teks puisinya ini, puisi doa. Silakan diamati. Nah, baca. Kecil ya. Nah, ada judulnya doa kepada pemulut kebok karya Khairil Anwar. Nah, silakan ini dulu ya dilihat. Sok, silakan di sini. Baik, pertama ada Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah, ini lagi ya. Nah, tadi cahayamu panas suci, tinggal terlilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku menyebut. Aku tidak bisa berlari. Nah, ini ada puisi doa karya Khairil Anwar. Berdasarkan apa yang sudah kalian pahami di sumber-sumber belajar yang sudah dipelajari di rumah, kira-kira di sini apa saja unsur fisik yang kamu temukan dalam puisi ini? Ada unsur fisik apa saja? Siapa yang bisa jawab? Ada unsur fisik apa di puisi doa ini? Ada apa saja yang kalian lihat? Ada unsur fisik apa? Iya. Iya, dia ada apa dia? Rima. Ada rima. Betul sih, bagaimana rimanya dia di sini? Rima itu artinya apa rima itu? Nah, rima itu adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Bisa bunyinya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, lihat rimanya. Ini rimanya bait pertama ada di mana rimanya? Bunyinya rima apa di sini? Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Ada rima Baik, kedua, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Ada rima apa di sana? Ya, sama yang menyanyinya. Iya, lalu di sini ada. Nah, cahayamu panas suci, tinggal terlilim di kelas sunyi. Ada lima. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Ada pengulangan bunyi bentuk remuk. Nah, ini bagus nih dari mana buat kalian? Bagus ya. Dan jadi di sini Khairil Anwar memperhatikan penggunaan rima dalam puisi doa ini. Bagus, tadi ada rima, betul ya? Ya. Kalau apalagi unsur fisik selain rima yang kamu lihat fisik dari fisik puisi ini? Diksi, betul diksi. Bagaimana Sepia diksinya, Mbak Sepia? Bagus tidak diksinya, pilihan katanya? Bagus pilihan katanya. Tinggal terlilin di kelam sunyi. Hilang bentuk remuk itu pilihan kata yang bagus sehingga menimbulkan ada musikalisasi atau ada jadi
Jadi ada keindahan bunyi ketika penyair memilih diksi atau pilihan kata yang memiliki rima yang sama. Ada musikalitas di sini ya. Bentuk remuk, tanah suci di kelap sunyi. Nah, di sini pilihan katanya. Selain ada diksi, ada rima, ada apa lagi? Tipografi. Ya, tipografi, betul. Tipografinya bagaimana? Bentuk puisi terdiri dari beberapa bait. Tadi bait satu ada berapa baris tadi? Ada 3 baris. Bait 2 ada 2 baris. Ya, betul. Jadi tipografi. Lalu apa lagi? Majas, betul sekali nih. Tadi siapa yang bisa menjawab? Ada majas apa di sini? Nih, aku hilang bentuk remuk. Majas apa kira-kira? Ini majas yang berlebihan, berlebih. Ya, siapa yang tahu majas yang berlebih-lebihan? Ya, betul sekali. Apa? Majas berlebih-lebihan, hilang bentuk remuk. Nah, kalau selain hiperbola ada majas apa? Aku mengembara di negeri asing. Ada majas yang membandingkan secara tidak langsung, itu ada majas meta sekali. Listia ya, majas meta. Ada perbandingan. Si aku itu bagaikan mengembara di negeri asing. Ada metafora di puisi ini, ada majas metafora. Ini unsur fisiknya. Selain itu ada apa lagi unsur fisik di sini yang kamu lihat? Ada imajinasi atau pencitraan. Di sini ada pencitraan apa? Tinggal terliling di malam di kelap sunyi. Itu imaji apa? Imaji penglihatan atau visual. Ketika kamu membaca puisi ini, kamu membayangkannya, berimajinasinya dengan membayangkan menggunakan indera penglihatan. Tinggal terliling di kelap sunyi. Ya, mengingat kau penuh seluruh imaji perasaan. Nah, lalu unsur batinnya apa saja di sini? Ada unsur, ada temanya tentang apa? Ketuhanan, betul sekali. Lalu perasaannya bagaimana? Sedih. Betul ya, sedih. Lalu apalagi? Amanat, betul, amanatnya apa? Amanat dari puisi ini. Iya, jadi manusia itu banyak melakukan kesalahan, tapi manusia itu harus bertaubat atau memperbaiki dari kesalahan tersebut. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Tadi ya, betul sekali. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini nanti Ibu akan memberikan penilaian ya. Penilaian baik secara individu maupun secara kelompok. Nanti akan dinilai oleh Ibu. Jadi Ibu akan menilai keaktifan kalian selama pembelajaran. Nanti juga di akhir ada tes formatif. Jadi kalian mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan ini. Nah, puisi tentang menjelaskan sedikit tentang. Nah, ini ya, tadi kalian bagi yang belum paham, mungkin di sini unsur puisi itu, unsur pembangun puisi itu ada unsur fisik ya, unsur fisik di sini yang pertama ada diksi, pilihan kata yang digunakan penyair dalam menulis puisi, lalu ada gaya bahasa atau majas. Ada gaya bahasa perbandingan, ya, pertentangan, ada majas personifikasi, majas perumpamaan, metafora. Lalu rima, tadi rima itu adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Lalu ada imaji atau pencitraan, bisa ada imaji visual, penglihatan, imaji audio, pendengaran atau taktil, perasaan. Berikutnya ada kata konkret, kata yang digunakan penyair untuk memperkonkret kata-kata sehingga bisa menimbulkan imaji bagi pembaca. Lalu ada tipografi adalah bentuk puisi. Bentuknya terdiri dari berapa bait, bentuknya apakah satu bait berapa baris, itu bebas. Nah, tipografi dalam puisi ini kita akan belajar di sini puisi baru ya, atau puisi modern, sehingga kita tidak terikat dengan tipografi, tidak
tidak terikat, mau satu bait berapa baris juga bebas. Jadi puisi itu kan ada puisi lama, ada puisi baru. Kalau puisi lama contohnya puisi apa? Contohnya apa? Pantun. Lalu ada syair. Tipografinya harus ditentukan ya. Sebuah pantun satu bait harus 4 baris. Rima pantun adalah harus AW. Kalau puisi rimanya ditentukan nggak? Tidak ya, kalau puisi itu bebas, rimanya bebas, tipografi bebas, puisi baru atau modern itu tidak dibatasi apa-apa. Berbeda dengan puisi lama yang terikat dengan berbagai aturan. Seperti syair, satu bait harus 4 baris, rima syair harus AA. Itu puisi lama terikat aturan, puisi baru sekarang bebas, kalian mau berapa bait, mau berapa baris, mau bagaimana rimanya. Ini tipografi. Yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin di sini meliputi tema. Tema itu apa tadi? Ide pokok. Ya. Landasan dalam membuat puisi ini temanya apa? Bisa tadi temanya doa itu tentang ketuhanan. Bisa temanya tentang sosial kemanusiaan, temanya tentang pendidikan, atau temanya tentang keluarga. Nah, itu tema. Berbeda dengan judul ya. Kalau judul itu adalah lebih spesifik, kalau tema itu lebih umum dan tidak terlihat, tidak tampak. Kalau judul kan tampak. Tadi judul doa, judul gadis peminta minta itu judul. Kalau tema tidak tampak. Lalu perasaan, bagaimana perasaan penyair dalam puisi itu? Nada, apakah nadanya menggurui, menasehati, atau hanya menceritakan saja, itu nada penyair? Suasana apa yang dialami penyair dalam puisi itu? Apakah suasananya sedih? Dan terakhir amanat, yaitu artinya apa amanat? Pesan. Ya. Nah, Ibu akan menanyakan puisi ini, gadis peminta-minta. Ya. Silakan. Nah, dari sini kalian nanti akan kerja kelompok ya. Gadis peminta-minta, karya Toto Sudarto Bahtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berdalai kecil, senyum tegal untuk kau bintang. Penada padaku, pada bulan merah jauh. Kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Aku ikut gadis kecil berdalai kecil, pulang ke bawah jembatan yang meluluh sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap, gembira dari kebayakan riang. Duniamu lebih tinggi dari menara Nagrega, melintas-lintas di air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni, untuk bisa membagi dukaku. Kalau mati, gadis kecil berdalai kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, oh kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Iya, nah itu dia. Bagaimana nih puisinya? Bagus tidak? Bagus. Ya, si pembaca puisi begitu menjiwai ya, menghayati puisi gadis peminta-minta ini. Nah, kalian sekarang bersama kelompok akan menganalisis puisi. Nah, ini ya supaya lebih jelas nih, puisi gadis peminta-minta ya.
karya Toto Sudarto Bahtiar ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan ya undian dalam menulis puisi, dalam menganalisis puisi. Nah, silakan. Di sini perwakilan kelompok ini ada beberapa puisi yang akan dianalisis. Jadi bukan hanya puisi garis meminta-minta, di sini ada 3 puisi, ada 4 puisi yang harus dianalisis oleh kalian. Silakan perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil judul puisi apa yang akan dianalisis. Silakan satu orang ke depan perwakilan kelompok. Jasmi ini. Iya, apa yang mana Jasmi? Iya, silakan ini. Sama yang mana? Ini. Siapa lagi Afan? Iya ini. Iya sisa. Silakan dibuka puisi yang akan dianalisis oleh kalian. Judulnya apa? Nah di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nih lihat LKPD-nya. Ya. Silakan dari puisinya. Puisi yang kalian akan analisis ada di LKPD ini ya. Silakan dibaca dulu materinya, petunjuk soalnya dibaca dan puisinya dibaca. Silakan di LKPD dikerjakan di sini LKPD. Nih, LKPD-nya dibaca dulu. Satu lagi, nih LKPD-nya dibaca. Ya. Nah, anak-anak. Setelah itu, kalian harus menuliskan analisisnya di karton. Ya di sini nanti Ibu akan membagikan di karton. Tulis hasil analisis di sini. Analisis puisi gadis meminta-minta. Tulis unsur fisik dan unsur batin dari puisi tersebut. Silakan ini kelompok WS Rendra. Ini kelompok Sapardi Jawa silakan ditulis. Ini kelompok dan kelompok ini Otong Ismail. Satu lagi ini kelompok Khairi Anwar. Ditulis ya judul puisi yang dianalisis dan analisis unsur fisik dan batin. Kecil aja. Ini tulisnya vertikal ya, tulisnya vertikal. Vertikal. Ini boleh pakai spidol ya, spidolnya. Satu aja. Jangan terlalu besar, dapat bagi 2. Bagi 2 boleh. Ini gunting. Ya boleh ya. Ini aja ya. Bagi 2 ya, boleh. Ya, mana ininya dibagi-bagi lipat buat. Lipat buat. Iya.
Mana tadi yang belum sudah? Nih, mana yang belum sudah? Ini ada yang kecil belum? Ada juga yang biru, coba. Gak apa-apa. Biru. Gak apa-apa. Ini. Ya, sekali sampaikan. Ya, sambil kerjakan. Silakan Ibu sambil melakukan penilaian. Anak-anak sambil dibuka, ya, sambil dibuka buku paketnya. Buku paketnya boleh melihat ke Google, gak apa-apa, ke sumber belajar untuk mengerjakan tugas ini. Boleh sambil melihat sumber-sumber belajar, buku paket atau LKPD-nya silakan dikerjakan. Di bawah aja, ya di bawah itu ini aja. Boleh. Terus kita analisisnya. Kelompok judul puisinya ya, ya. Analisis puisi apa analisisnya? Unsur fisik dan unsur batin dari itu. Ya. Ibu sambil melakukan penilaian ya. Jadi kalian sambil mengerjakan ibu nilai mana yang bekerja, mana yang tidak. Ya, jadi semuanya saling membantu. Bukan di bawah tadi. Silakan ditulis di analisis unsur fisiknya, ya. Judul analisis fisik menyesal karya Ali Hasmi. Yang satu lagi di sana. Jadi ada yang sudah, ada yang mengerjakan di LKPD, ada yang mengerjakan di karton ya, anak-anak ya. Jadi berbagi juga, silakan. Nah, ya, jadi sebagian awalnya di ya. Ya di sini jadi ada dua dikerjakan, satu di LKPD, satu di kantor untuk presentasi nanti di kantor. Silakan dikerjakan, boleh sambil dibuka buku pelajarannya, sumbernya, boleh sambil buka internet juga tidak apa-apa. Silakan dikerjakan. Unsur fisik dan unsur batin, menganalisis unsur fisik yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita sudah bahas sama-sama. Unsur fisiknya ada apa saja dalam puisi itu, dan unsur batinnya apa saja. Silakan dikerjakan.
menganalisis puisi. Ya, puisi aku ya, di sini puisi aku, silakan menganalisis puisi aku karya Hesi Omanwa. Analisis ini puisi. Dan stop sebentar. Tidak kelihatan ini ya. Langsung analisis ya, langsung analisisnya. Langsung analisis unsur fisik dan unsur batin. Ya, bagaimana kalau pilihan katanya, unsur fisik, diksinya? Ya, bagaimana? Kelompok Khairil Anwar sampai sudah? Iya. Ada kendala tidak? Ya, silakan dilanjutkan ya. Unsur fisik dan unsur batin. Kelompok Taufik sudah? Sambil dibuka buku paketnya boleh ya, sok dikerjakan. Tulisannya akan bisa diambil terbaca ya, catatan ya. Yang lainnya silakan bekerja sama ya. Sok yang lainnya silakan saling membantu ya, dibuka buku-bukunya sudah dibawa. Nanti dipresentasikan ya di akhir. Ayo yang teliti ya, dalam menganalisis harus teliti mana yang termasuk unsur fisiknya dibaca. Menganalisis ini menguraikan, yang mengkaji lebih dalam, yang membedah
kehidupannya itu lebih detail, membedah puisi tersebut, menguraikan dari yang besar ke yang kecil-kecil itu, menganalisis. Jadi harus detail, harus teliti. Apa itu unsur puisinya, ada apa saja, rimanya bagaimana yang digunakan dalam puisi itu, gaya bahasanya apa saja, majas yang ada dalam puisi itu. Terus tipografinya bagaimana, bentuk puisinya, silahkan dicari, dianalisis dengan detail. Nanti kalau ini dibagi tugasnya ya, ketika presentasi dibagi tugas masing-masing anggota. Misalnya di sini saya nanti akan membahas apa, Silvi kebagian membahas apa, terus Linda apa, gitu apa. Jadi setiap orang harus mempresentasikan. Ya boleh, satu orang misalnya satu orang boleh ya, secara teliti ya, coba secara detail. Satu orang mengerjakan di LKPD ya, sebagian kerja di LKPD, sebagian di kantor. Ya, LKPD boleh sampai yang di halaman berikutnya ya. Ya, siap. Singkat saja saja. Oke, nanti kelompok terbaik akan diberikan reward ya. Jadi harus bagus ini kerjainnya, jangan asal ya. Ada reward bagi kelompok terbaik dan bagi peserta terbaik juga ada tadi yang aktif belajar ada ya, nanti pada saat di akhir ya. Makanya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini kalau yang mau ditanyakan oleh ibu apa kendalanya? Ini ini sudah ya, tidak ramai. Ya tapi ya tulisan tapi jangan banyak coretan. Bisa sama Ada yang sudah selesai?
Nanti yang sudah bisa langsung presentasi ya. Yang sudah nanti bisa presentasi. Ya. Apalagi tipografi, imaji udah ya, berarti tinggal unsur batin. Tinggal unsur batin, unsur batin puisinya. Perasaan puisi dunia itu sedikit ya bisa dan ketiga berlebihan kata itu Yang positif. Yang presentasi. Nih yang sudah selesai boleh presentasi ke depan ya. Yang lain nanti bisa mengomentari kelompok yang lainnya. Bisa berenang ada puisinya berenang kesedihan dan ada rasa kemaluan bersama sesama manusia harus saling menghargai. Ya, yang sudah ke depan silakan kelompok. Mana nih yang sudah sepertinya kelompok? WS Rendra. Ya, silakan tampil pertama WS Rendra. Yang lain silakan nanti komentar ya.
Ini kelompok WS Rendra ya akan tampil pertama. Berapa kira-kira? Ini ya. Yang lainnya silakan sini. Ya. Oke, silakan perhatikan ini ada kelompok WS Rendra akan mempresentasikan hasil pekerjaannya menganalisis skripsi gadis peminta-minta karya Toto Sudarto-Bhatia. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok WS Rendra ingin menyampaikan analisis kami terkait puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto-Bhatia. Untuk anggota kami, saya sendiri bernama Arfad Dani Kuali. Di sebelah saya ada Saya Dian. Saya Jasmine, saya Alfa. saya Dika Adiana. Silakan. Saya berterima kasih kepada Silakan teman-teman yang lainnya, silakan anak-anak untuk memperhatikan dan nanti di akhir akan mengomentari mengapresiasi. Silakan dipresentasikan. Ya. Iya, gadis berminta kamu satu analisis unsur fiksi. Di antaranya A. Diksi. Diksi atau pemilihan kata dalam puisi. Gadis peminta-minta menggunakan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami dan sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. B. Gaya kata konkret. Gadis kecil berkaleng kecil mengkonkret bahwa ada seorang anak yang mengalami kesengsaraan. Gaya bahasa. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu majas. Majas pada puisi ini adalah yang pertama ada majas simil yang berisi duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Yang kedua ada majas metafora yang berisi tengadah padaku pada bulan merah jambu. Ketiga ada majas personifikasi yang berisi tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, berikutnya silakan. Yang berikutnya. Penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya yaitu tentang rima atau ritme. Rima dan ritme atau bunyi pada bait pertama puisi Gadis Peminta-Minta adalah berada di tengah-tengah, yaitu a dan berakhiran u. Dan juga tipografi pada puisi ini diawali dengan huruf kapital pada setiap awal baris, dan juga puisi ini terdiri dari 16 baris. Ya, silakan usul batinnya. Yang berikutnya imaji atau pencitraan. Citraan penglihatan. Setiap kita bertemu garis kecil berkaleng kecil. Citraan perasaan hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Atau gembira dari kemayaan riak. Penggalan bait di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh gadis kecil hanya ada dalam angan karena kenyataannya hidup menderita. Jiwa begitu murni, selalu murni untuk bisa membagi dukaku. Penggalan bait di atas menunjukkan citraan perasaan karena kemurnian jiwa hanya dapat dirasakan, bukan dilihat atau didengar. Ya, benar. Usul batinnya.
analisis unsur batin, yaitu tema. Tema puisi Gadis Perminta-Minta adalah kemanusiaan. Dalam puisi ini, penulis bermaksud mengajak pembaca agar tidak memandang rendah martabat gadis. Perasaan yang tergambar dalam puisi Gadis Perminta-Minta adalah perasaan kesedihan, kasih sayang, kasihan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Yang ketiga adalah nada. Nada dari gadis peminta-minta ini adalah bernada keadilan dan ada rasa ketidakadilan kemanusiaan. Karena gadis peminta-minta ini merasa sedih dan keharuan tersebut digambarkan dalam kalimat senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Dan amanat dari puisi ini adalah sesama manusia kita harus saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosial. Dalam kehidupan sosial rasa simpati dan empati sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan dan hati yang harmonis. Iya, terima kasih. Siapa yang mau berkomentar silakan. Yang mau mengomentari. Yang mau mengomentari silakan. Katakan. Yang isi apa yang dia? Presentasi dari kelompok sudah bagus, analisis terhadap puisi dan Perminta-Mintanya sudah jelas, dapat ada unsur fisik dan unsur batinnya lengkap. Iya, terima kasih Rizky yang sudah memberikan apresiasi. Silakan untuk kembali untuk kelompok Banes Rendra. Selanjutnya kelompok dari Taufik Ismail. Ya, Taufik Ismail silakan ke depan. Ya, silakan perhatikan untuk presentasi kedua dari kelompok Taufik Ismail. Silakan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Taufik Ismail akan mempresentasikan hasil analisis puisi yang berjudul Menyesal karya Ali Hazmi. Dengan saya di sini Rizky Syakira dan rekan-rekan saya Ahmad Taufik Abdik. Ya, silakan. Ya, Unsur fisik satu diksi pilihan kata yang digunakan dalam puisi ini sangat bagus, banyak menggunakan kata kiasan. Yang kedua, rima. Satu, bait pertama ABAB, bait kedua ABAB, bait ketiga ABB, bait keempat ABB. Ya, lanjut. Tadi gaya bahasanya kemana? Nggak sampai ya. Bahasa atau majas, pagiku hilang sudah melayang, personifikasi, hari mudaku sudah pergi, personifikasi, datang usiaku sudah tinggi, personifikasi, kini hidup berat di hati, hiperbola, miskin ilmu, miskin harta, para miskin, aham menjadinya, selesaikan, tertulis. 4. Litografi, bentuk puisi menyesal masih mengikuti bentuk sejatama seperti pantun. Puisi tersebut terdiri dari 4 bait, bait pertama dan kedua terdiri dari 4 lain, sedangkan bait ketiga terdiri dari 3 lain. Lanjut, silakan. Coba deh. Citraan atau image. Pagiku hilang sudah melayang, citra penglihatan, meski ini hilang dan tak membayang, citra penglihatan, datang usiaku sudah tinggi, citra penglihatan, ini hidup meracun hati, citra perasaan, identitas, apapun bersama, citra perasaan, menyesal kuat, yang berguna citra perasaan, hanya menambah luas citra perasaan. Untuk unsur batin puisi yaitu yang pertama ada tema. Tema puisi ini adalah masa muda hidup. Dalam puisi ini
Pengarang bercerita tentang masa muda yang ia sia-siakan sehingga ia tidak bahagia dengan kembali. Yang kedua ada suasana. Suasana dalam puisi menyesal adalah suasana sedih, menyesal, dan keadaan di mana si penyair mengingat masa mudanya. Terima kasih. Adapun yang terakhir adalah amanat. Amanat dari puisi menyesal adalah kita sebagai anak muda harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk melakukan segala kegiatan yang positif. Janganlah kita menyanyiakan masa muda dengan pura-pura dan bermalas-malasan, karena keadaan kita di masa depan adalah kita yang menentukan saat ini. Iya, udah ya. Terima kasih untuk kelompok. Silakan yang mau mengapresiasi komentari. Maaf, Satria ya. Yang bagaimana? Silakan Satria. Untuk penyampaian kedua adalah namun dalam analisis unsur fisik ada kekurangan di bagian kata konkret. Tadi tidak ada pembahasan kata konkret ya? Iya. Kata tadi menurut Pak Iqbal apa? Ada tambahan? Tidak ada pembahasan kata konkret. Tidak ada pembahasan yang tadi terlewat. Menggunakan kata konkret ya. Jadi unsur fisik itu ada 6 ya. Ini kata konkretnya terlewati. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya sudah jelas? Ya, terima kasih untuk kelompok saya ya. Silakan. Ya. Silakan berikutnya dari kelompok. Ini dulu kelompok Sakati kepada semangat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sapadi Joko Damono akan menganalisis hasil puisi Aku karya Khairul Anwar. Pertama, perkenalkan, nama saya Vega Jidan Novia. Saya Bulan Putri. Saya Yudani Mursandani. Saya Hamdan Ali. Ya, silakan dipresentasikan hasilnya. Struktur fisik, yang pertama ada rima. Rima yang terdapat pada puisi Aku karya Khairul Anwar merupakan rima bebas. Yang kedua adalah imaji. Dalam puisi tersebut beberapa pengajian yaitu ku mau tak seorang kan merayu, imaji pendengaran, dan hingga hilang pedih perih, imaji rasa. Yang ketiga, diksi. Dalam puisi tersebut terdapat beberapa diksi yaitu A. Ku mau tak seorang kan merayu, dalam rumah aku tahu. B. Kalau sampai waktuku, B. Jika aku mati. C. Tidak perlu seduh sedan, tidak ada gunanya kesedihan itu. Yang keempat, kata konkret. Dalam puisi tersebut terdapat beberapa kata konkret yaitu binatang jalang, menandakan bahwa manusia bertingkah laku layaknya binatang, dan B. Meradang menerjang, menandakan ketidakpedulian. Ya, berikutnya silakan dilanjut. Yang kelima, gaya bahasa. Dalam puisi tersebut terdapat beberapa gaya bahasa, yaitu aku ini binatang jalang, majas metafora. Aku tetap meradang menerjang, majas hiperbola. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, majas hiperbola. Yang keenam, tipografi. Pada puisi tersebut terdapat 7 bait dengan pola 3-1-2-2-3-1-1. Pada tiap-tiap bait jumlah lariknya berbeda-beda. Ya, silakan. Struktur batin 1. Tema yang terdapat pada puisi tersebut adalah tentang semangat hidup. Puisi ini menceritakan tentang semangat dan keinginan dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak. Walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, ia tidak pernah putus asa dan selalu ingin maju. Rasa yang timbul dari puisi ini adalah penyair ingin memperjuangkan haknya dan ingin mendapat kebebasan. Ia tidak ingin dibelenggu lagi oleh penjajah. Walaupun ia terluka, tapi ia akan terus maju untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ya, dan Nada dan amanat. Dalam puisi Aku terdapat nada yang tegas, jelas, dan berwibawa. Ia selalu optimis untuk mendapatkan apa yang penulis impikan. Amanat.
Pada puisi aku mengajarkan kita untuk selalu semangat berjuang dan tidak boleh putus asa. Kita harus tetap sabar dan tegas walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dialami. Iya, terima kasih. Silakan yang mau komentari. Untuk penyampaian dan isinya udah bagus dan Iya, udah bagus ya, sudah jelas dari pokoknya. Terima kasih, silakan kembali untuk kelompok. Dan kelompok terakhir silakan kelompok Haidar Anwar untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Khairil Anwar yang terdiri dari saya sendiri, Sepia Eka Juwita, dan saya Sylvia Oktiani. Saya Lingga Putra Pratama. Saya Rizal Hakim. Saya Abe. Di sini saya akan menganalisis hasil karya analisis Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bahtiar. Yang pertama yaitu analisis unsur fisik. Yang pertama, diksi. Dalam puisi Gadis Peminta-Minta, penyair menggunakan bahasa yang begitu mendukung tema kemanusiaan, di mana penyair begitu terharu melihat kehidupan gadis peminta-minta. 2. Pengimajian atau citraan. Citraan penglihatan. Setiap kata bertemu gadis belakang berkaleng kecil atau bait tersebut menunjukkan bahwa keberadaan gadis kecil memang bisa dilihat dan memang ada di mana-mana. Citraan perasaan. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan riang. Penggalan bait di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh gadis kecil hanya ada dalam angan. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. 3. Kata konkret, gadis kecil berkaleng kecil, untuk menggambarkan bahwa gadis itu seorang pengemis. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, mengkonkretkan gambar tentang martabat gadis itu yang sama dengan martabat manusia lainnya. Lalu yang keempat ada gaya bahasa atau majas. Yang pertama majas simile, yang ada di kata puisi penggalan duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Lalu ada majas metafora, tengadah pada bulan merah jambu. Lalu personifikasi, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Yaitu ada rima berada di tengah, yaitu AAA dan berakhir UUU. Dan ada tipografi. Bentuk perwajahan diawali dengan huruf kapital pada setiap awal baris, tulisan ditulis dari kiri ke kanan dan rata kiri serta tidak dibuat menjorok ke dalam. Puisi terdiri dari 16 baris yang sering disebut dengan bebas. Analisis unsur batin. 1. Tema kemanusiaan bermaksud mengajak pembaca agar tidak memandang rendah martabat gadis peminta. 2. Nada dan suasana bernada kesedihan dan keharuan penyair terhadap keadaan gadis, digambarkan dalam senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Dalam puisi ini menunjukkan bahwa dirinya menjunjung tinggi kedudukan gadis peminta-minta. Suasana yang timbul akibat nada yang diperlihatkan oleh penyair jadi pembaca ikut terbawa suasana. Dan untuk yang terakhir yaitu ada amanat. Sesama manusia kita harus saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosial. Mungkin cukup sekian presentasi analisis hasil karya kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau komentari. Penjelasan dari kelompok Khairil Anwar sudah jelas dan sudah detail, cuman menurut saya ada kekurangan sedikit. Jadi pada saat membacakan materi seringkali ya pembaca materi itu membelakangi objek. Iya. Terima kasih ya itu kalian. Silakan duduk kembali. Oke, bagus. Anak-anak, kali ini kita sudah belajar tadi, semuanya sudah presentasi.
presentasi menjelaskan tentang analisis masing-masing. Jadi ada garis peminta-minta, ada puisi menyesal, puisi aku, dan peminta-minta. Nah, di sini setelah Ibu amati, kira-kira kelompok mana yang paling bagus? Semuanya sudah bagus kan? Di sini yang paling jelas di sini ya, yang paling jelas puisinya adalah puisi dari kelompok puisi nama kelompok Khairil. Ibu ada hadiah nih, silakan untuk dari ada hadiah reward ya, silakan buat teman-temannya. Dan juga tadi Ibu ada reward bagi tadi siswa yang aktif ya yang aktif menjawab. Di sini ada Dian ya yang aktif berpartisipasi. Iya, ketua kelas kita Aupa ya. Nah, baik anak-anak, juga kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Yang bisa jawab siapa? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, apa saja kesimpulannya? Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini diantaranya adalah unsur fisik puisi. Di antara unsur fisik puisi, yang pertama ada diksi, kemudian kata konkret, ada imaji, ada gaya bahasa, ada rima, dan ada tipografi. Iya, betul sekali. Halo, kesimpulan unsur batin puisi itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, dia apa saja unsur batin? Puisi ada tema, nada, perasaan, amanat. Iya, betul sekali. Ya, setelah bagaimana perasaan kalian? Senang tidak? Senang untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu sudah membagikan link. Kalian silahkan kerjakan tes formatif di Google Form. Silahkan sekarang ada tes formatif. Mengerjakan di Google Form, silahkan kerjakan. Ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Linknya sudah dibagikan ya, ada di link Google Form-nya. Silakan dikerjakan tes formatifnya. Sudah? 10 nomor pilihan ganda ya, silakan dikerjakan. Pada tadi di grup ya, Ibu sudah linknya sudah dibagikan. Biasa. Nah, silakan dikerjakan tes formatifnya, anak-anak dikerjakan. Ada linknya? Sabar. Dikit lagi. Silakan dikerjakan tes formatifnya. Ayo dikerjakan. Apa yang sudah kalian pahami dikerjakan. Nah,
dimulai. Doa selesai. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah belajar hari ini dengan penuh semangat, antusias. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.